tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dari apa ini, Cak? Gimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat. Kita absen ya, Cak? Jangan lupa seperti biasanya saya menyebutkan nama kalian dan kalian harus menyebutkan perasaan hari ini. Oke? Biru dan Birma, Senang, Fadil, senang, Alifa, senang, Zida, bahagia, Asya, senang, Bila, bahagia, Kla, Gibran, Senang. Iqbal, Senang. Isna, senang, Farah, amat senang, Dian, senang, Selo, senang, Minan, senang, Najwa, senang, Bilkis, bahagia, Intan. senang. Terima kasih. Berarti hari ini kalian pada senang dong? Iya. Bahagia dan happy buat ikut pelajaran hari Ini. Oke? Kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan. Apa sih lingkungan? Apa yang dinamakan lingkungan? Apa lingkungan itu? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu ada di sekitar kita. Contohnya apa aja lingkungan yang ada di sekitar
benda mati yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya apa saja? Buku, meja, banyak sekali ya komponen abiotik ya. Berarti kalian sudah tahu antara komponen biotik dan abiotik? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tentang komponen biotik dan abiotik? Debu kalau udara termasuk apa? Termasuk apa kalau udara? Biotik. Ya, udara, air, tanah itu termasuk komponen biotik. Kenapa kok dimasuk komponen biotik? Padahal di sini makhluk hidup. Komponen biotik kan makhluk hidup. Padahal air, tanah, udara itu kan tidak hidup. Kenapa kok seperti itu? Karena air, udara, tanah itu kan bisa menghidupkan. Bisa menghidupkan sesuatu. Tanah bisa menghidupkan apa? Tanaman. Bisa menghidupkan tumbuhan. Udara bisa membantu kehidupan. Bisa kan udara membantu kehidupan manusia? Untuk apa kehidupan manusia? Kenapa kalau membantu kehidupan tumbuhan digunakan untuk apa? Udara? Penyerbukan. Biasanya kan penyerbukan udara kan digunakan untuk membantu penyerbukan, ya kan? Air digunakan untuk apa aja? Air untuk mandi. Terus kalau untuk kebutuhan tumbuhan untuk apa? Menyiram tanaman agar tumbuh subur, agar bisa tumbuh, agar bisa lebih besar, agar bisa berbuah. Sekarang saya kasih soal, dijawab dengan biotik atau abiotik. Selanjutnya disimpulkan. Oke? Kesimpulannya gimana? Berarti kesimpulannya misalkan udara termasuk komponen biotik karena udara besar. Itu ya. Kalau plastik termasuk komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Udah ya, kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1, udara termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Terus yang kedua adalah semut termasuk lingkungan komponen abiotik atau biotik? Biotik. Lanjut yang ketiga, air termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Terus keempat, pohon mangga termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Yang terakhir, bungkus ciki atau bungkus permen komponen apa? Abiotik. Kesimpulannya berarti apa? Biotik merupakan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita, sedangkan abiotik
yang dimalas darinya. Abiotik adalah benda mati, contoh meja, kursi, plastik, papan tulis, dan lain-lain. Oke, kalau yang ada di dalam tabel yang saya berikan itu termasuk komponen abiotik yang mana? Yang satu, Yang termasuk abiotik. Bungkus? Ya, tahu. Teman yang lain kesimpulannya ya juga gimana kesimpulannya? Biotik adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Biotik juga bisa diartikan dengan sesuatu yang bisa menghidupkan seperti air, udara, dan tanah. Sedangkan abiotik adalah sesuatu yang tidak bisa tumbuh, berkembang, atau bergerak seperti abiotik alias benda mati. Oke, gimana Iqbal kesimpulannya? Kenapa kok semut dikatakan lingkungan biotik di situ? Kenapa? karena semut adalah Makhluk hidup yang bisa bergerak dan tumbuh. Oke. Yang lain Alifah gimana kesimpulannya? karena semua termasuk lingkungan kita atau lingkungan hidup. Lingkungan makhluk hidup. Oke, sudah paham ya sampai di sini ya lingkungan biotik dan abiotik ya. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan lingkungan biotik dan abiotik, selanjutnya adalah kita harus membuat teks laporan berdasarkan lingkungan komponen biotik dan komponen abiotik. Dengan cara gimana membuat laporannya? Yang sudah saya tuliskan di sini, kalian pilih salah satu, terus nanti diuraikan. Contohnya, kalian pilih semut tadi. Kenapa kok semut bisa dikatakan komponen biotik? Nah, itu nanti dilaporkan atau dituliskan di teks laporan yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Terus contohnya, bungkus ciki. Kenapa kok bungkus ciki dikatakan sebagai komponen abiotik? Karena apa alasannya? Oh, bungkus ciki itu dikatakan sebagai lingkungan abiotik, alasannya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke? Menulis teks laporan. Sudah tahu kan teks laporan? Sudah. Ya. Kalian harus mengamati dulu objeknya. Setelah kalian amati objeknya, kalian menyimpulkan. Ya, menyimpulkan objek tersebut. Contohnya, misalkan kalian mengamati pohon mangga. Kenapa bisa dikatakan sebagai lingkungan biotik? Pohon mangga itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kan itu kan sudah termasuk biotik atau makhluk hidup. Karena bisa menghasilkan sesuatu kan sudah termasuk makhluk hidup. Gak mungkin benda mati bisa menghasilkan sesuatu, ya kan? Kayak meja bisa nggak menghasilkan sesuatu? Tidak, karena dia sudah mati. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang tugas ini? Ya. Tugasnya dikumpulkan hari Senin besok. Ya. Tugasnya ditulis di kertas folio, lalu dikumpulkan hari Senin. Ya. Pelan-pelan saja. Kalian buka lagi materi teks laporan, apa saja yang harus dituliskan di teks laporan tersebut, apa saja yang harus diamati, kesimpulannya apa. Oke? Kesimpulan dari ini berarti apa, Cak? Kita belajar tentang apa? Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dikatakan hidup jika makhluk itu bisa hidup, bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghidupi objek atau makhluk lain. Contohnya air, udara, matahari itu termasuk lingkungan biotik ya, Cak? Matahari. Terus kalau lingkungan abiotik adalah objek mati yang ada di lingkungan sekitar. Objek yang mati yang tidak bisa hidup, tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh, yang ada di sekitar kita. Pokoknya ya wes saanane gitu, ya.